Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Ekonomi Allahu Akbar supaya fuqara wal masakin tidak kelaparan. Allahu Akbar, bagaimana yatim piatu kita tidak putus sekolah. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak, mau ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Biadab, kemana ente orang? Mana yang mengikuti jejak baginda Nabi SAW? Satu saja, bagaimana para pewaris Nabi itu mencintainya, kasih sayangnya terhadap umat ini dari dunia sampai akhirat nanti. Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Allahu Akbar, jangan sampai putus sekolah. Pedangnya pedang intelektual, ilmuwan, dan menjadi pedang pemersatu. Kalian diam, gimana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibantu, kemana kalian wahai umat Islam? Seorang yang mukmin, umat dari baginda Nabi menjadi pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang telah diangkat menjadi pewaris ini, yang mana beliau-beliau itu telah sehat akalnya, sehat matanya, sehat telinganya, sehat mulutnya, lebih-lebih sehat hatinya. Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melengkung, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu persatu. Tidak ada orang wali ngaku dirinya wali, itu tidak ada. Alim setinggi langit pun tidak pernah saya ini kiai loh, saya ini ulama loh, tidak ada loh. Bakal saya habisi kalian, berapapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan. Sehingga beliau berdiri di kalangan ummah tidak untuk pribadinya sendiri saja, tapi juga untuk kepentingan ummah, karena beliau telah diangkat bertanggung jawab atas keberadaan umat. Siapapun habaib khususnya, ente ini para habib-habib ini, kiai-kiai, ustaz-ustaz yang khianati Habib Rizik, ente semua berhadapan dengan Bahar bin Muslim. Dia akan memberikan contoh bagaimana pola-pola pikir yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan yang sehat, bagaimana pandangan-pandangan dan pendengaran-pendengaran yang sehat, mulut-mulut yang sehat, menjadi berkat umat, berkat bangsa, dan lain sebagainya, penyejuk umat, bukan untuk menakut-nakuti umat. Saudara-saudara, kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan, yang bangsa itu mengkhianat, anda tak jauh lagi bisa. Tukang fitnah do gentayangan, seneng mirsani tunggal bongso akeh tawuran. Ente orang yang udah Habib lagi enak di Mekah, balik datang ke Indonesia, siapa yang minta umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Rasulullah bisa mempersatukan dunia Arab yang begitu macam-macamnya, gobail per gobail, sifatnya yang berbeda. Kita selaku anak cucunya dan kita selaku pewarisnya, mampukah mempersatukan umat ini? Dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan, membawa misi-misi rahmatan lil alamin? Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara, fonis Habib Rizik, sila Habib Rizik, datang cuma ibu-ibu, kemana itu orang? Ente semua, kemana itu? Kemana? Kemana itu orang semua?
supaya menjadi tokoh-tokoh dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dan di dalam lainnya. Tunjukkanlah kita mempunyai tanggung jawab besar apabila kita ini sudah diangkat, dijadikan suatu contoh percontohan yang baik. Sebelum menang pengawal dibunuh, terakhir orang menuduh. Ketika anak 16 kali dibunuh, kemana? Itu orang Pak Habib dan ceramah-ceramahnya tegas, jadi ngelempet, jadi kayak kerupuk, goblok. Maka orang-orang yang dapat diangkat, dapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian, saya yakin dingin rasanya kalau kita ngadepin orang, sejuk, enak, tidak menakutkan. Takut dulu, takut di penjara. Selalu memberikan solusi yang baik, tidak terus menakutkan, itu tidak. Di sini banyak intel di sini. Itu orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi Umar, intimidasi anak, Bahar bin Muslim. Tapi apabila hatinya orang-orang tersebut dibalik oleh Allah Ta'ala, kebalikannya, hijabnya ditutup hatinya, mau ngomong apa? Itu polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Umar dengan cara maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara maulid Nabi. Tidak boleh kita ulama yang bagaimana. Nanti kalau pangkat saya sudah di atas segala para ulama, tak kayak berutuh coba dan Giliran yang bikin acara maulid, orang-orang yang pro kepada pemerintah, menjilat-menjilat pemerintah, itu orang yang intelin. Giliran yang bikin acara hadu mengaidin, itu pada intel, pada ini. Bilangin sama ketua-ketua, bilangin, Pak harus ditakkan lagi. Sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah, Habib Bahar bin Smith, berteriak menyinggung soal habaib di penjara, viral di media sosial. Video Habib Bahar teriak menyinggung soal habaib di penjara tersebut ikut dibagikan Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, lewat cuitannya di Twitter, Rabu 24 November 2021. Dalam narasi cuitannya, Husin Shihab menyebut penceramah Habib Bahar itu mulai lagi memprovokasi orang-orang awam dengan membawa-bawa umat Islam. Mulai lagi teriak-teriak provokasi orang-orang awam bawa-bawa umat Islam, cuit Husin Shihab. Ia pun lantas mempertanyakan mau sampai kapan umat Islam di Indonesia disuguhi model dakwah bernada provokasi tersebut. Mau sampai kapan kita akan terus disuguhi dengan dakwah-dakwah model begini, kata Husin Shihab. Habib Bahar bin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Bahar bin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganiayaan supir taksi daring beberapa waktu lalu. Kini, usai dibebaskan dari penjara, Bahar bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwanya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Rizik Shihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Melansir dari Hobbs ID, Kamis 25 November 2021, dalam video ceramah tersebut, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi, seperti orang ngamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan, dia siap menghabisi siapapun yang akan mengkhianati Habib Rizik, tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anak wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu, ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Kendati itu, Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS di penjara, Kalian diam. Di mana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para terbaik? banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak-enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Bukan hanya itu, Bahar juga menyindir intel-intel polisi yang dianggapnya berada dalam ruangan lingkup jemaahnya yang hadir itu. Habib Bahar menganggap intel-intel polisi tidak perlu melarang-larang kegiatan Maulid Nabi, sebab dikatakan Bahar tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bahkan orang-orang yang pro terhadap pemerintah pun menjadi sasaran kemarahan Bahar bin Smith lantaran ia menganggap sebagai para penjilat. Hei intel-intel polisi, ente-ente kalau mau intimidasi cari saya, Bahar bin Smith. Jangan larang-larang Maulid Nabi. Tak ada satupun yang berhak larang. Julitin acara Maulid Nabi. Mereka orang-orang pro pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ujarnya. Saya ngeri, nggak ada begitu. Islam nggak ngajarin seperti itu, nggak ada Islam yang mode-mode seperti itu. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan. Lihat, kemana ente orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah, lagi enak. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Jiwa saya murah harganya, tidak ada kata kapok demi agama, bangsa, dan rakyat Indonesia. Memperjuangkan Islam katanya, padahal menurut saya enggak, bukan itu. Islam bukan seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras. Ketika beliau di penjara, kalian melengkung, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu. Hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia. Kalau ini nggak di blow up dan dibantah dari ulama-ulama kita, bagaimana upaya pemerintah juga untuk mencegah pengaruh itu gitu loh. Banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia.